Terus, oke. Oke, kameranya udah oke. Oke. Hujan lagi banyak banyak petirnya nih. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Jumpa lagi di Total Politik. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin lu udah pada tahu semuanya, dan ini juga jadi keresahan gue akhir-akhir ini, dan yaitu gue ngeliat mukanya Dokter Tirta ada di mana-mana. Gue nonton TV ada Dokter Tirta. Komunikasi publik tuh harus diperbaiki, Mas Dani. Terus gue buka YouTube ada Dokter Tirta. Mungkin nggak kalau DPR itu sengaja nge-ACC biar sengaja ada kerumunan? Gue ke kamar mandi ada Dokter Tirta. Ngapain lu sini? Enggak. Dokter Tirta itu sudah mengkooptasi ruang publik kita selama COVID ini dari bulan Maret. Dan isu yang diomongin macam-macam, mulai dari sosialisasi pemerintah, 3M. Pemerintah bilang 3M, doi tambahin M-nya 1. Ada mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Doi bilang satu lagi makan. Makanan yang bergizi. Tambahin teorinya. Terus apa ya? Isu sama Jering. Jering udah masuk penjara sekarang. Doi masih berkeliaran gitu kan. Jadi kayaknya selama COVID ini semua isu-isu besar itu selalu ada Dokter Tirtanya. Jadi kalau nggak ada Dokter Tirta belum sah isu itu mau jadi gede. Jadi kalau lu punya suatu keresahan, nah lu ajak aja Dokter Tirta, followersnya banyak tuh pasti jadi isu penting langsung. Auto penting kalau ada Dokter Tirta. Tapi ya sampai cipta lapangan kerja, pilkada, data data pemerintahan, data kesehatan segala macam komprehensif banget. Dan kayaknya gue pikir-pikir enak juga ya kuliah kedokteran ini, bisa ngomongin segala macamnya, orang nggak ada yang komplain gitu kalau lu kuliah kedokteran. Ya apa ya, memang passing grade-nya lebih gede sih daripada jurusan gue nggak jelas. Nah, gue capek gitu lihat Dokter Tirta. Capek dalam artian gini, bukan capek gue nggak seneng lihat orangnya, tapi gue capek aja ngelihat nih orang punya daya tahan, durability gitu, endurance yang begitu panjang dari bulan Maret loh. Sampai hari ini, sampai kemarin ILC masih diundang Deddy Kobuzer, masih diundang semuanya. Masih ada di mana-mana doi. Jadi apa ya, punya stamina yang luar biasa gitu. Padahal awal-awal gue tahu Dokter Tirta itu dari obrolan dia di Magna Talks waktu itu. Dia ngomongin lokal brand, awal-awal gue tahu. Tapi lama-lama kesini makin banyak yang diomongin, makin tiba-tiba deklarasi jadi calon presiden juga. Jadi ini orang menurut gue sebagai seorang public figure punya kemampuan untuk menjaga endurance. Karena di politik itu menjaga endurance kayak gitu tuh bukan persoalan yang mudah gitu. Dari orang nggak tahu siapa Dokter Tirta sampai orang suka sama Dokter Tirta, orang benci sama dia, abis itu suka lagi gitu. Jadi kemampuan dia hadir di public discourse menurut gua sangat layak diacungkan jempol. Dan kalau gua ketemu mungkin gua akan punya banyak pertanyaan untuk Dokter Tirta. Tapi yang ingin gua bicarakan, Dokter Tirta ini bukan yang pertama hadir sebagai public discourse gitu, hadir sebagai dokter yang mempengaruhi dan bahkan membicarakan banyak aspek dalam kehidupan publik. Nah, sebelum Dokter Tirta itu gue punya beberapa nama. Pertama itu di luar negeri nih ya, ada namanya Dokter Ernesto Che Guevara. Dia adalah dokter alumnus University of Buenos Aires. Dia adalah orang Argentina. Yang terkenal dari dia adalah Motorcycle Diary. Dia ribuan kilometer mengelilingi Amerika Latin dan mendatangi semua bangsa-bangsa terjajah. Dan juga kemudian hari dia adalah menjadi seorang revolusioner yang menginspirasi banyak kemerdekaan negara-negara di Amerika Latin.
Nah, termasuk yang paling terkenal itu adalah Revolusi Kuba. Dia bersama Fidel dan Raul Castro, dan kemudian Fidel Castro mendirikan partai politik namanya Partai Komunis Kuba, ya. Nah, ketika berhasil menggulingkan rezim Batista di Kuba bersama Fidel Castro, Castro jadi presiden, kemudian Che Guevara diangkat sempat menjadi kepala bank sentral, sempat menjadi diplomat yang datang ke berbagai macam acara-acara internasional, acara-acara diplomasi antar negara-negara sayap kiri seperti Kuba ini, dan dia sangat concern dengan land reform, redistribusi lahan terhadap kaum miskin itu menjadi sesuatu yang dianut oleh banyak kaum progresif di Amerika Latin, dan kemudian dia membantu menginspirasi juga gerakan revolusi di Kongo dan kemudian di Bolivia, yang mana dia dieksekusi mati di Bolivia oleh tentara Bolivia waktu itu. Dan Che Guevara ini seorang revolusioner, dokter, ekonom, bankir, dan dieksekusi mati karena sikap politiknya gitu. Nah, yang kedua itu ada Jose Rizal. Lahirnya tanggal 18 Juni 1961. Dia ini salah satu bapak kemerdekaan Filipina, dan nama lahirnya, ini gue bacain dulu ya nama lahirnya. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Nah, dia ini seorang dokter yang awalnya belajar fisika di Filipina, kemudian kabur. Kalau lu kabur pasti ngumpet di rumah temen lu. Nah, doi kabur dari Filipina ke Madrid. Iya, Real Madrid di Spanyol buat sekolah kedokteran. Jadi dia sekolah kedokteran di Madrid, dan kemudian di situ terpapar dengan berbagai macam ide soal kebebasan, soal kemerdekaan, dan kemudian dia balik ke Filipina dan menginspirasi kemerdekaan Filipina. Dia punya gerakan namanya El Solidaridad dan juga Liga Filipina, dan kemudian dia juga dieksekusi mati oleh tentara Spanyol di Filipina karena dianggap sebagai kunci pergerakan revolusi di Filipina. Dan meninggalnya di usia yang sangat muda, gak jauh sama usia gua sekarang, ya beda 4 tahun lah. Gua 31 dan Jose Rizal meninggal di usia 35 tahun. Gak tahu tuh Dokter Tirta umurnya berapa tuh sekarang. Kemudian ada lagi dokter yang sangat terkenal, namanya itu Sun Yat-sen. Mungkin lu udah pada tahu Sun Yat-sen. Dia adalah dokter yang juga disebut dengan the father of China, modern China. Ya, jadi dia the father of modern China yang dianggap sebagai orang paling berjasa melahirkan Cina sebagai negara modern. Karena Cina kan ratusan tahun sebelumnya dikuasai oleh dinasti, politik dinasti, dan yang terakhir Pak Sun Yat-sen itu dia berkali-kali melakukan upaya revolusi terhadap dinasti Qing, dan pada akhirnya berhasil. Kemudian dia mendirikan partai politik KMT, Kuomintang. Nah, Kuomintang itu partai politik tertua di Tiongkok. Dan Tiongkok nggak hanya China daratan, tapi juga China, Taiwan, Taipei juga termasuk. Sun Yat-sen sebagai tokoh yang sangat dihargai, dan yang kemudian dia menjadi presiden di tahun 1912, pejabat presiden, karena negara baru gitu kan, baru terbentuk modern state, dia jadi pejabat presiden. Dan dengan partainya ini lalu dia menjadi presiden dari tahun 1923 sampai 1925. Jadi ini agak beda ceritanya sama Che Guevara tadi dan Jose Rizal, karena Sun Yat-sen mendirikan partai politik dan lalu jadi presiden, dan kemudian
anak-anak didiknya seperti Chiang Kai-shek juga jadi pemimpin tertinggi gitu ya. Dan dia dulu adalah alumni dari Hong Kong Medicine School kalau gue nggak salah. Sekarang masuk University of Hong Kong. Dan Sun Yat-sen ini menjadi seorang tokoh penting. Dan yang terakhir itu ada lagi dokter. Yang ini mungkin lu udah pada tahu juga semua. Sangat terkenal, namanya adalah Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir Mohamad itu seorang dokter yang kemudian dia menjadi seorang protester gitu ya. Protester itu demonstran yang mendukung gerakan pro pribumi, anti gerakan pro pribumi. Kan di Malaysia ada Chinese, ada pribumi gitu ya. Dan China itu kemudian ke Singapura gitu, berpisah dari Malaysia menjadi negara merdeka sendiri. Kebanyakan itu etnis Chinese di Singapura. Yang kemudian ada PAP yang mana pemimpinnya itu Lee Kuan Yew. Dan Mahathir kerap menyerang Lee Kuan Yew, bilang kalau Lee Kuan Yew ini adalah seorang tokoh politik yang sangat arogan gitu. Dan Dr. Mahathir Mohamad ini masuk ke partai politik, menjadi anggota UMNO dari tahun 19 berapa ya, udah lama banget, 46 kalau gue nggak salah. Dan kemudian tahun 2016 beliau mendirikan partai namanya Malaysia Bersatu. Dan sekarang tahun 2020 beliau juga mendirikan partai namanya Pejuang. Nah ini dokter yang punya pengalaman politik, masuk ke partai politik, dan juga punya jabatan publik yang benar-benar variatif dari A sampai Z. Pernah jadi menteri perindustrian, menteri pendidikan, bahkan menteri pertahanan, pernah jadi vice prime minister, menjadi prime minister, mendirikan partai, jadi anggota partai, jadi demonstran. Jadi gua ngerasa gerakan politiknya Mahathir Mohamad ini sangat konkret gitu. Dan beliau juga mencapai jabatan-jabatan publik yang sangat strategis dan sangat memberikan manfaat yang banyak bagi orang-orang gitu, bagi warga Malaysia tentunya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Dr. Tirta ini seperti dokter yang mana? Apakah seperti Jose Rizal dan Che Guevara yang dieksekusi mati, selesai hidupnya, selesai karirnya, selesai perjuangannya? Atau seperti Dr. Sun Yat-sen dan Dr. Mahathir Mohamad yang kemudian masuk ke jabatan politik, masuk ke partai politik, dan duduk di jabatan strategis politik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya. Jadi kalau gue ketemu sama beliau, sama Dr. Tirta ini, gue akan tanyakan ini juga. Dan kalau nggak ketemu ya udah, kita serahkan aja kepada waktu untuk menjawab. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.